Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Salam sehat. Izin saya pakai masker, agak sedikit flu. Kita lanjutkan siang ini ke materi LKPS, laporan kinerja program studi. Kurang lebih 1,5 atau 1 jam ke depan. Ya. Nah di sini LKPS ini adalah laporan kinerja, berarti beberapa yang harus diisi baik oleh prodi ataupun UPPS. Tentunya diisinya oleh siapa? Oleh tim pembuat akreditasi, ya. Nah, ada perbedaan antara LKPS yang di instrumen baru dengan instrumen yang lama. Kalau instrumen yang lama, LKPS akademik sama vokasi jadi satu, kemudian PSPPI jadi satu. Jadi ada dua instrumen. Kalau di instrumen yang baru semua digabung gitu ya, antara akademik, S1, S2, S3, kemudian vokasi dari D1, D2, D3, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, dan PSPPI itu jadi satu sekarang, satu instrumen supaya lebih efektif aja, lebih ringkas gitu ya, meskipun isiannya tetap masing-masing gitu. Boleh tahu di sini Bapak Ibu yang dari D3 vokasi ada? D3 sarjana terapan ada yang vokasi? Prodinya? D3 ada ya harusnya ya. Sarjana terapan ada juga, D4 ya. Kalau akademik mungkin mayoritas. Dari PSPPI ada? Insinyur? Nggak ada ya? Baik. Sambil menunggu Bapak Ibu. Ya, jadi tadi juga ada beberapa pertanyaan ya, bagaimana sih strategi supaya mengarah ke baik sekali atau unggul gitu ya. Nah nanti dengan beberapa isian yang harus diisi, sambil pelan-pelan dicari strateginya bagaimana supaya itu terisi dengan baik gitu ya. Tidak hanya sekedar isi, tapi juga harus diisi sampai dengan baik. Karena di sini perlu apa? Perlu beberapa dokumen pendukung ya, atau evidence. Karena kalau misalkan hanya mengisi tanpa dokumen, tanpa bukti sahih, itu bisa aja tidak diakui gitu. Monggo Pak Yuda, belum? Ya. Jadi tidak hanya berupa isian, tapi juga perlu bukti sahih gitu ya Bapak Ibu. Di instrumen LKPS yang baru juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nas tadi pagi bahwa kita menganut sesuai dengan SAN 2023, jadi standar akreditasi nasional. Yang dulu 9 kriteria, sekarang dengan SAN 23 itu berubah menjadi KRAM. Apa itu KRAM tadi? C-nya culture, relevansi, akuntabilitas, dan ya mission. Ya, diferensiasi misi. Nah, cuma kalau di dalam teknik dirubah susunannya, bukan KRAM tapi M dulu. Mission, akuntabilitas, kemudian relevansi, baru culture. Culture itu budaya mutu. Jadi paling belakangan budaya mutunya. Meskipun tetap KRAM juga isinya. Cuma ditambahkan 3 kriteria yang dikeluarkan. Tambahannya apa? Sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana dan K3L, ya. Satu lagi mahasiswa dan luaran mahasiswa. Jadi di LAM teknik sekarang ada 7 kriteria, gitu ya. 4 yang KRAM itu, 3 tadi tambahan, dikeluarkan jadi kriteria tersendiri. Baik, next Pak Yuda. Nah ini pertama diferensiasi misi ya. Tabel yang harus diisi adalah, monggo. Nah ini Bapak Ibu, terlihat ya, ada VMTS perguruan tinggi, ada juga VMTS UPPS, dan visi keilmuan program studi. Kalau misalkan kebetulan UPPS-nya sama dengan PT ya, seperti Politeknik misalnya, itu kan pasti sama tuh, VMTS UPPS dan VMTS PT. Jadi itu sama isiannya.
ya. Tapi kalau seperti Uncen, VMTS PT-nya ada sendiri, gitu ya. Terus VMTS UPPS-nya ada sendiri, itu fakultas tekniknya. Bahkan beda tuh VMTS UPPS fakultas teknik dengan VMTS perguruan tinggi Uncen-nya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, sebagai turunannya itu ada visi keilmuan program studi. Nah, sekarang tuh di program studi tidak perlu lagi ada VMTS. Yang perlu adalah visi keilmuannya. Ya, visi keilmuan itu yang artinya apa yang dipelajari, apa yang ditonjolkan di prodi itu, ya. Meskipun sama S1 Teknik Sipil di Uncen dengan S1 Teknik Sipil di Unhas, seperti itu misalnya. Tapi pasti masing-masing punya keunikan sendiri. Sipil di Unhas seperti apa, pasti berbeda dengan sipil di Uncen. Ditonjolkan dari keilmuannya. Nah, itu yang harus dicari, ya, harus digali. Di sini yang diperlukan adalah pernyataan dari masing-masing baik VMTS perguruan tinggi atau VMTS UPPS dan visi keilmuan, jadi kalimatnya gitu ya. Kemudian nomor surat keputusan SK-nya dan link dokumen. Jadi ini sebagai bukti sahih bahwa ada dokumen terkait dengan visi keilmuan, ya. Kalau visi keilmuan program studi biasanya di mana Bapak Ibu terdapatnya? Visi keilmuan program studi pertama kali muncul di mana biasanya? Di buku kurikulum, biasanya di situ, ya. Nah, di sini ada ininya apa? Turunan. Jadi dari visi VMTS perguruan tinggi diturunkan ke VMTS UPPS, terus diturunkan lagi ke visi keilmuan program studi. Nah, ketika asesmen lapangan ataupun AK itu asesor pasti harusnya tidak boleh mengomentari redaksionalnya, gitu ya. Misalnya, pada tahun di satu perguruan tinggi ada sampai ditujukan tahun 2030 misalnya. Tapi di perguruan tinggi yang lain nggak menyebutkan tahun, itu asesor tidak boleh mengomentari itu. Ya, itu dikembalikan ke masing-masing perguruan tinggi, ya. Cuma yang perlu digali oleh asesor nantinya adalah apa? Bagaimana ketercapaian yang sudah dituliskan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan hasilnya seperti apa? Linear enggak? Inline enggak dengan renstra-nya nanti? Linear enggak dengan renopnya nanti? Terus capaiannya seperti apa? Itu yang perlu digali oleh asesor. Kalau masalah redaksional itu silakan masing-masing perguruan tinggi, gitu ya. Jadi asesor tidak akan mempermasalahkan apakah ada kata-kata yang beda atau gimana. Misalnya Bapak Ibu di VMTS UPPS di situ dinyatakan misalkan bla 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 terus ke arah globalisasi atau internasional gitu ya. Kan biasanya suka ada tuh ke internasional. Tapi dicek capaiannya, misalkan publikasinya banyak nggak yang ke jurnal internasional gitu ya, atau sertifikat kompetensi ada nggak yang mengarah ke jurnal ke internasional gitu, seperti itu. Jadi harus dibuktikan dengan capaian nanti, ya. Dan juga visi keilmuan program studi ini memang jadi apa? Sekarang lebih ditekankan ke visi keilmuannya. Jadi semua nanti turunannya itu dari visi keilmuan, seperti dosen-dosen yang yang jadi DTPS, ya, nanti kan harus sesuai dengan kompetensi prodinya. Meskipun dari beberapa program studi yang berbeda, ya. Kemudian misalkan ketika Bapak Ibu menyiapkan investasi sarana prasarana, lab gitu ya, atau bengkel ataupun workshop, nah itu kan harus sesuai dengan visi keilmuannya. Kemudian misalnya Bapak Ibu di UPPS-nya ada ingin bekerja sama dengan mitra, nah kan harus ditunjuk tuh mitra-mitra mana yang kira-kira sesuai dengan visi keilmuannya, ya. Jadi kaitannya banyak, turunannya banyak dari visi keilmuan itu. Ya, ini tadi masih di mission tadi ya, mission. Lanjut. Yang kedua adalah akuntabilitas, ya. Jadi KRAM.
M mission, A akuntabilitas. Yang perlu diisi apa? Tabel pertama adalah, silakan, penggunaan dana, kerjasama Tridharma perguruan tinggi, ya. Kerjasama perguruan tinggi ini sebenarnya sama kalau Bapak Ibu pernah membuat gitu ya, dokumen akreditasi di tahun yang sebelumnya itu sama saja dengan yang sekarang. Artinya kerjasama di pendidikan 1-1, kerjasama di penelitian 1-2, dan 1-3 kerjasama di PKM, pengabdian kepada masyarakat. Ya, tetapi di sini barangkali yang menjadi catatannya adalah kerjasama ini kalau tidak ada MOU sama MOA, ya, selama ada aktivitas kegiatan yang dilakukan bersama dengan pihak ketiga, itu masih bisa diakui sebagai bagian dari kerjasama. Gitu. Bahkan kalau misalkan hanya ada MOU dan ada MOA tanpa ada kegiatan, itu malah tidak diakui. Ya, MOU, MOA kan hanya pengayungnya saja, tapi nggak ada implementasi kegiatan. Misalnya, yang paling gampang, misalnya gini, ada kolaborasi penelitian, gitu ya. Sampai ada hasil paper yang dipublikasikan. Ada autor 1, autor 2. Autor 1-nya di Uncen misalnya, autor 2-nya di Unhas gitu ya. Di papernya ada tuh. Ya, sebagai bagian dari kolaborasi penelitian. Tapi tidak ada MOU-nya. Nah, hal seperti itu masih bisa diakui sebagai bagian dari kerjasama penelitian. Ya, jadi kita agak lebih melonggarkan, meskipun tidak ada MOU atau MOA, tapi ada bukti kegiatan pelaksanaan kerjasama bisa diakui sebagai bagian dari kerjasama, ya, baik di pendidikan, penelitian ataupun di PKM. Ya, Bapak Ibu, kira-kira begitu untuk yang akuntabilitas yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ini penggunaan dana. Nah, dana ini sama sebenarnya dengan yang tabel pada instrumen yang sebelumnya, ya. Jadi hanya bedanya sedikit. Yang di sini hanya perlu melaporkan biaya operasional pendidikan, kemudian biaya penelitian dan biaya PKM saja, ya. Jadi tidak perlu melaporkan investasi sarana, investasi prasarana, dan investasi SDM. Ya, jadi itu tidak perlu lagi dilaporkan. Cukup biaya operasional dan pendidikan dan penelitian dan PKM. Ya. Cuma di sini karena jadi satu antara PSPPI, vokasi dan akademik, di sini ditambahkan keterangan untuk yang bagian E. Kebaca nggak Bapak Ibu? Yang bagian E itu untuk biaya operasional pendidikan di luar perguruan tinggi, ya, untuk praktek keinsinyuran. Ya, cuma itu aja tambahannya, ya. Baik, lanjut. Ya, jadi cuma 2 tabel untuk akuntabilitas, ya. Berikutnya adalah relevansi pendidikan, penelitian dan PKM. Tabel-tabelnya apa saja? Yang pertama adalah kurikulum dan rencana pembelajaran. Ya, mungkin yang pernah mengisi instrumen sebelumnya ada di tabel 5A1, ya, tentang kurikulum. Nah, cuma sekarang lebih disederhanakan. Yang mana ini yang di kolom nomor 10 Bapak Ibu, dokumen rencana pembelajaran. Kalau sebelumnya itu ada uraian CPL-nya dari sikap sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum, ya. Yang sekarang tidak perlu lagi, tapi langsung saja ke dokumen rencana pembelajaran. Kenapa? Karena di Permen 53 CPL itu harus sudah mengadopsi keseluruhan, jadi nggak dipisah-pisah lagi, ya. Jadi kita pun dibuat seperti itu, hanya dokumen RPS-nya saja. Hanya itu saja perbedaannya. Sementara yang lain seperti misalnya
eh, konversi SKS ke dalam jam itu masih sama, khususnya untuk vokasi ya, D1, D2, D3, STR. Kalau akademik tidak diperlukan itu, ya. Ya, itu yang pertama dari kurikulum dan dokumen pembelajaran. Sementara ini adalah mata kuliah dan dokumen pembelajaran untuk insinyur PSPPI, ya. Ini pun tidak berbeda jauh, sama seperti yang sebelumnya. Lanjut. Nah, integrasi kegiatan penelitian PKM dan pembelajaran ini pun sebenarnya sama Bapak Ibu, ya. Tabel-tabel isiannya sama, kesesuaian penelitian dan pembelajaran sesuai dengan roadmap maksudnya, kemudian tahun dari tes -2 sampai dengan TS, kemudian kurikulumnya kesesuaian dengan RPS-nya. Cuma di sini ditambahkan keterangannya adalah bentuknya apa integrasi itu? Dapat berupa materi perkuliahan, ya, studi kasus, bab atau subbab, buku ajar, ya, atau bentuk lain yang relevan, atau misalnya bawahnya lagi naskah hibah laporan akhir tahun publikasi. Silahkan, yang penting ada bukti sahih yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, hanya bedanya kalau instrumen sebelumnya hanya mengambil dari tabel ini saja, tapi yang sekarang sudah ada tambahan ketentuan. Kalau Bapak Ibu skornya mau 4, kan tadi strateginya seperti apa gitu ya, kalau mau unggul atau baik sekali. Kalau skornya mau 4, itu ditambahkan Bapak Ibu minimal 10% ya dari hasil penelitian PKM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi usahakan setiap penelitian PKM itu ada yang dibawa ke dalam pembelajaran sebagai pengayaan kembali di pembelajaran, yaitu minimal 10%. Ya. Jadi tidak dibebaskan begitu saja gitu ya, tapi diambil 10%-nya. Tetapi kembali harus sesuai dengan peta jalan atau roadmap penelitian dari LPPM-nya gitu ya. Ya dari LPPM-nya atau dari institusinya, harus sesuai dengan itu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Oke, ini untuk integrasi kegiatan penelitian. Lanjut. Nah, ini tadi udah dibahas juga ya antara mata kuliah Basic Science, Matematika dalam proses pembelajaran. Ini tabel isiannya masih sama saja ya dengan instrumen sebelumnya. Hanya bedanya hanya mungkin penjelasan tambahannya, kalau untuk skor 4, kalau akademik berarti kan minimal 25 SKS ya. Dan saat ini juga masih bisa splitting. Jadi tidak harus berdiri sendiri mata kuliahnya. Ya, untuk yang akademik yang minimal 25 SKS itu. Tapi kalau untuk vokasi minimal 4 SKS. Kalau skornya mau 4. Tapi tidak boleh splitting, harus berdiri sendiri mata kuliahnya. Tapi ini mata kuliahnya Basic Science ya, bukan Engineering Science. Agak beda. Basic Science itu apa? Ya tadi, Basic Science itu bisa diajarkan oleh dosen-dosen dari MIPA. Itu Basic Science. Matematika dasar, fisika dasar. Tapi kalau sudah matematika terapan, fisika terapan itu bukan basic science. Itu engineering science. Karena dosen-dosen MIPA tidak bisa mengajarkan itu. Begitu, ya. Jadi agak beda antara basic science dan engineering science. Lanjut. Kemudian tabel berikutnya capstone design dalam proses pembelajaran ini pun sama saja dengan instrumen sebelumnya yang tadi ya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, 1 atau 2 saja gitu ya mata kuliah yang disebut dengan capstone design karena dia kan prosesnya panjang ya, harus membuat dia CPL-nya itu kan merupakan bagian dari berupa CPL sebelumnya. Nah yang sekarang ditambahkan adalah nama mata kuliah pendukung capstone design karena tadi apa merupakan gabungan dari beberapa CPL sebelumnya ya. Yang paling gampang misalnya tadi apa? Untuk teknik kimia aja misalnya. Ada mata kuliah perancangan pabrik misalnya.
Ya, itu kan sudah belajar sebelum-sebelumnya apa tentang neraca, massa ataupun apalah. Yang sampai akhirnya jadi perancangan pabrik di semester terakhir gitu. Tapi bukan tugas akhir atau skripsi. Gitu ya. Jadi di sini ditambahkan hanya nama mata kuliah pendukung. Kalau sebelumnya nggak ada. Ya, begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, penelitian di TPS, lanjut lagi, dan PKM di TPS, ini sama dengan tabel sebelumnya. Ini kan hanya melihat pendanaan, ya. Apakah dari perguruan tinggi itu sendiri, atau pendanaan mandiri, atau pendanaan dari di luar perguruan tinggi, tapi masih hibah nasional, atau pendanaan di luar perguruan tinggi, tapi hibahnya udah internasional, ya. Ini yang sama persis dengan instrumen sebelumnya. Hanya ada keterangan tambahan yang keterangan 3 itu khusus untuk program PSPPI. Jadi dituliskan jumlah judul PKM kolaborasi industri. Kalau yang untuk akademik vokasi itu tidak berbeda. Ya, ini hanya melihat pendanaannya saja. Lanjut. Nah, sudah untuk yang relevansi Tridharma, ya. Lanjut kriteria keempat adalah tentang SDM, sumber daya manusia. Kenapa dikeluarkan? Karena memang banyak antara SDM, tadi sarana prasarana dan K3L tambahannya ya. Yang satu lagi apa? Mahasiswa dan luaran mahasiswa, itu tambahan 3 kriteria, ya. Meskipun sebenarnya sudah ada di KRAM tadi, cuma dikeluarkan jadi kriteria tersendiri. Ya. Nah, untuk SDM yang pertama, ya, ini adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah. Kalau sebelumnya di instrumen yang lama itu antara tabel 3A1, 3A2, 3A3, 3A4 itu kan terpisah-pisah. Nah, sekarang jadi satu. Dibuat dalam satu tabel. Tetapi tetap isiannya masing-masing, mana buat vokasi, mana buat akademik, dan mana buat PSPPI. Ya, sebagai contoh begini. Di kolom 2 itu nama dosen ya dituliskan. Di kolom 3 itu ada NID, NIDK, tadi sudah disampaikan ya, NIDK pun boleh. Syaratnya kontrak 5 tahun gitu. Kemudian apakah dosen tidak tetap? Nah, di bawahnya ada NDT, jumlah dosen tetap, ada NDTT, jumlah dosen tidak tetap, terus ada NDI, jumlah dosen industri. Ya, dosen industri itu untuk yang vokasi dan PSPPI. Kalau akademik kan tidak ada, ya. Kalaupun ada nggak apa-apa. NDT itu dosen tetap perguruan tinggi, DTPT, jadi dosen tetap perguruan tinggi. Misalnya kan di prodi tertentu ada juga yang ngajar dari yang tadi MIPA misalnya, ya, ngajar matematika, ngajar fisika, itu dicantumkan juga di sini. Meskipun dia bukan dikatakan sebagai DTPS, ya, tapi DTPT atau tambahan DTT, dosen tidak tetap. Kalau memang ada dosen tidak tetap, ya. Kemudian nama prodinya untuk yang dosen itu apakah sudah magister ataupun sudah doktor gitu ya, disampaikan di situ kolom 45. Kemudian kolom 6 bidang keahlian ya, kompetensi masing-masing dosen tadi. Kemudian perusahaan ataupun industri kolom 7 itu untuk isian untuk NDI. Kalau ada dosen dari industri diisi tuh kolom 7-nya, industrinya apa gitu. Kemudian kesesuaian dengan kompetensi inti kolom 8. Nah, kalau ini diisi di centang berarti dijadikan sebagai apa Bapak Ibu? DTPS. Jadi jumlah DTPS-nya akan dilihat berapa banyak yang dicentang di kolom 8. Itu sebagai DTPS. Berarti kalau tadi ada dosen MIPA, kolom 8-nya dicentang nggak? Nggak usah, karena dia bukan DTPS. Tapi ditulis semuanya gitu, ya. Kemudian nomor jabatan akademik, ya, apakah dia masih AA atau lektor atau kepala dan sampai guru besar. Kemudian
Serdos, nomor sertifikat pendidik profesional itu Serdosnya. Kemudian sertifikat kompetensi bidangnya apa dan dari lembaga mana. Kemudian kalau itu sama ya dengan yang sebelumnya. Yang baru 13-14 ini untuk PSPPI, sertifikat keinsinyuran, SKIP ataupun STRI-nya ya. 3 ke belakang itu sama saja dengan yang lama. Jadi mata kuliah yang diampu, kemudian kesesuaian dan mata kuliah yang diampu di luar program studi ya yang diakreditasi. Oke, nah ini tabel ini tadi gabungan jadi satu. NDTPS tadi jumlah DTPS-nya, NDI jumlah dosen industri. Kalau di vokasi kan kalau skornya mau 4 Bapak Ibu minimal 20% ya mata kuliah kompetensi inti yang diampu oleh dosen industri ya itu 20% minimal kalau skornya mau 4 ya. Kemudian nah seperti apa contohnya yang dikatakan sebagai dosen industri tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Dekan. Jadi kalau dosen industri kan jarang yang sudah S2 ya Bapak Ibu ya, susah gitu loh nyari yang S2 tuh susah. Jadi yang S1 pun nggak apa-apa, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya, dosen industri itu tidak perlu mengampu sampai 16 tatap muka. Nama juga orang industri gitu ya. Kalau 16 tatap muka di kita semua, terus nggak kerja di sana gitu. Kan agak merepotkan gitu. Jadi boleh tim teaching cukup mengampu 1 atau 2 mata kuliah nggak apa-apa ya. Tidak perlu harus 16 tatap muka orang dosen industri. Kemudian syarat administrasinya adalah pertama tentunya kan dari kita ada permintaan ya untuk mengajar ini, berarti kan perlu kompetensi ini gitu kan. Terus ada jawaban tuh dari industri, ya nanti mengirimkan dosen industri si A gitu ya dengan punya kompetensi yang seperti yang diminta karena mau mengajar ini gitu. Nah kalau misalkan dia masih S1 belum S2 berarti harus di apa Bu? Pak? Di RPL kan ya melihat dari experience tahunnya kemudian kompetensi yang didukung dengan Serkom ya sertifikat kompetensi. Nah itu harus dilampirkan sebagai syarat administrasi gitu. Kalau misalkan itu susah di RPL kan cukup dengan SK dari dekan bahwa ini sudah sesuai bisa mengampu mata kuliah ABCD gitu ya untuk dosen industri. Nah kalau DTPS tadi ada tambahan nih dari Prof Nas tadi sampaikan kalau di akademik kalau S1-nya SPD kan tidak boleh ya. Nah di vokasi agak beda. Di vokasi masih boleh kalau S1-nya SPD ya, tapi SPD-nya sesuai misalnya teknik mesin ya SPD-nya jangan SPD biologi ya, jangan SPD kimia, SPD-nya bisa fisika atau bahkan teknik mesinnya sendiri ya. Kalau di vokasi boleh SPD tapi ada tambahan harus ada sertifikat kompetensi yang sesuai dengan keilmuan prodinya. Ya, itu untuk vokasi. SPD, MT ya itu sudah sesuai. Doktor teknik sudah sesuai. Kecuali tadi di tengah-tengahnya ada MPD, ya, ada MM, ada MBA itu malah nggak bisa. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai DTPS. Meskipun doktor teknik gitu ya. SPD-nya teknik, SPD-nya SPD, tapi MPD terus dokter teknik itu nggak bisa sama sekali. Ya. Sekarang itu mungkin tempat Bapak Ibu ataupun di tempat lain ada yang namanya MPDT, MPD tapi ada T-nya teknik itu juga tidak bisa, ya karena sesuai dari tesisnya, dari penelitiannya, dari pengajarannya. Kebanyakan memang masih di bawah 20% keteknikannya, kebanyakan tentang pengelolaan pendidikan, ya meskipun dia mengklaimnya MPDT, tapi kita nggak bisa mengakui. Begitu Bapak Ibu untuk yang DTPS ya. Oke, yang lainnya sama saja gitu ya, kecuali tadi tambahannya
sertifikat keinsinyuran untuk PSPPI. Ya, itu pun dari mulai IPM, IPU gitu ya, minimal IPM. Lanjut, ini keterangan tadi ya yang disampaikan. Lanjut lagi, nah ini. Berikutnya adalah data kependidikan. Nah, sekarang hanya perlu dilaporkan adalah laboran dan teknisi dan administrator sistem saja. Kalau pustakawan, staf administrasi itu tidak perlu dilaporkan kembali. Itu menjadi otoritas dari masing-masing perguruan tinggi ataupun UPPS. Ya, di sini yang diminta adalah jumlah laboran, teknisi ataupun administrator sistem yang ke IT-an, gitu ya. Ini pun tadi harus sesuai dengan visi keilmuannya. Ya, kalau misalkan kan konsepnya resource sharing. Kalau misalkan teknik sipil gitu ya, dia harus belajar tentang apa? Kekuatan misalnya, adanya di mesin. Berarti menggunakan laboratorium mesin gitu ya. Itu harus diklaim sebagai bagian daripada laboran yang yang melayani mahasiswa yang diakreditasi di prodinya sebagai laboran gitu. Tapi mesin material gitu ya, tapi dipakai dijadikan pembelajaran di teknik sipil gitu ya. Ya, ditambah dengan sertifikat kompetensi. Lanjut. Kemudian beban kerja dosen tetap perguruan tinggi. Ini juga sama sebenarnya ya dengan yang instrumen sebelumnya. Dari mulai Dharma 1 pendidikan, Dharma 2 penelitian, Dharma 3 PKM, kemudian tugas tambahan, SKS per tahun dan per semester. Yang kolom 3 kalau dicentang berarti yang DTPS-nya ya. Cuma sekarang sudah lebih diakomodir dengan Permen 53. Kalau sebelumnya ini kan dulu EWMP ya Bapak Ibu ya, ekivalensi waktu mengajar penuh gitu ya. Kalau 14 persis skornya 4. Turun ke arah 12 sampai 9 misalnya, atau naik tapi turun, naik ke angka 16, 18, 20, itu skornya malah turun. Semakin turun skornya. Jadi maksimumnya di persis 14, itu skornya 4. Ya, lebih rendah atau lebih tinggi 14, skornya turun. Tapi yang sekarang tidak seperti itu. Yang sekarang adalah EWMP ataupun BK dari 12 sampai 16 itu skornya tetap 4. Ya, tidak mengalami penurunan. Pokoknya selama masuk ke 12-16 skornya 4. Lebih dari 16 ya itu beban lebih, tergantung dari masing-masing perguruan tinggi ada apresiasi atau tidak gitu ya. Dan ini diambilnya dari mana? Sister yang paling valid gitu. Lanjut. Ini publikasi ilmiah DTPS untuk yang akademik. Lanjut. Untuk yang vokasi sama persis seperti yang sebelumnya. Kalau vokasi ditambahkan pagelaran pameran ya. Tapi publikasi ini harus sesuai dengan data di Sinta. Ya. Harus sesuai, jadi data Sintanya harus divalidasi, diupdate secara reguler. Ya. Harus sama. Dan untuk yang vokasi berupa pameran ataupun pagelaran itu harus yang diselenggarakan oleh pihak luar. Jadi kita diundang, bukan kita yang mengadakan sendiri. Kita udah ada kepakaran tertentu, terus diundang untuk pameran di tempat lain, itu yang diakui. Ya. Lanjut. Nah, ini luaran penelitian dan PKM DTPS, ini sama sebenarnya dengan instrumen sebelumnya, cuma instrumen sebelumnya kan dipisah-pisah dari beberapa tabel, sekarang digabungkan jadi satu, ya, dari mulai paten, kemudian hak cipta, kemudian prototipe atau TTG dan buku ber-ISBN, ya. Nah, keterangan tambahannya di sini, sebelum ini. Nah, ya stop. Jadi yang keterangan 1 Bapak Ibu itu ada tanggal perolehan paten, ya, yang granted, ya. Jadi misalnya
patennya, kalau paten kan sampai 30 tahun. Patennya dikeluarkan 5 tahun sebelumnya. Nah, selama masih berlaku pada TS-2, TS-1 dan TS, maka bisa diakui. Gitu. Atau patennya dikeluarkan 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang masih berlaku di TS-2, TS-1 dan TS. Jadi masih bisa diakui. Gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata yang dikeluarkan pada TS-2, TS-1 dan TS saja, ya. Kemudian ya ini juga sama, data luaran ini harus sama dengan data Sinta. Ya. Lanjut, Mbak. Nah, produk jasa DTPS yang diadopsi oleh industri atau masyarakat. Ini untuk vokasi, Bapak Ibu, ya. D3 sarjana terapan. Secara tabel isian sama, ya, nama produknya, deskripsi dan nama dosen yang mempublikasikan ini dan bukti. Nah, pengalaman kami beberapa AL yang sebelumnya ataupun akreditasi yang sebelumnya ini masalahnya di bukti. Ya, mungkin kan tadi D3 ada juga, yang vokasi ada juga. Buktinya apa Bapak Ibu? Bahwa produk itu dipakai oleh industri, oleh masyarakat. Kira-kira buktinya apa? Sebagai bukti sahih. Hah? Apa Pak? Buktinya seperti apa? Itu Bapak belum pernah tahu. Sebenarnya kita dalam teknik tidak mensyaratkan harus buktinya ini enggak. Template-nya harus sama, enggak, bebas gitu ya. Tentunya apa? Yang pertama adalah ada produknya dulu. Foto aja produknya, ya. Atau kalau dia berupa desain rancangan, ada bukti desainnya. Itu satu. Yang kedua, kalau dipakai oleh industri berarti ada apa? Bukti serah terima ke industrinya. Tanda tangan kedua belah pihak, dari kita menandatangani, dari industri pun menandatangani. Ya. Yang ketiga apa? Kalau misalnya dia dipakai, ya itu kan ada foto ya, foto serah terima gitu ya, untuk melengkapi bukti serah terima. Kalau sudah itu disampaikan, kalau ya, tambahan yang ketiga adalah kalau dia memang menghasilkan sesuatu atau meningkatkan, istilahnya ada dua pendekatan, ada men-trigger revenue ya, atau men-trigger saving, penghematan. Itu sebagai bukti, ada perhitungan. Tetapi harus diakui juga oleh kedua belah pihak, jangan klaim sepihak dari kita saja. Tapi dari industri pun mengakui, oh ternyata dengan produk yang diserahkan ini, yang diadopsi ini bisa menghemat biaya setahunnya sekian juta misalnya, atau bisa menghasilkan revenue setahunnya sekian juta, itu udah cukup. Meskipun produknya adalah dari hasil tugas akhir mahasiswa, itu boleh-boleh aja, ya. Yang penting itu dipakai oleh industri ataupun masyarakat, gitu, ya. Beberapa pengalaman buktinya nggak cukup, jadi nggak bisa diakui. Gitu, ya. Lanjut. Nah, kalau yang tadi sebelumnya adalah jumlah publikasi per prodi gitu ya, yang dihasilkan berapa. Nah, yang sekarang ada tambahan Bapak Ibu, karya ilmiah DTPS. Sekarang dihitungnya adalah DTPS yang menghasilkan publikasinya, ya, di jurnal internasional bereputasi atau publikasi dalam proceeding internasional ber-ISBN, ISN, Scopus, IEEE, dan paten untuk 3 tahun terakhir. Ya, dan ini ada koreksi di kolom 6 ya, bukan jumlah tapi keterangan. Jadi ini harus sesuai dengan visi keilmuan. Sebenarnya yang tadi publikasi juga sama, sekarang harus dilihat dari visi keilmuannya. Linear enggak, inline enggak dengan visi keilmuan. Jangan sampai visi keilmuannya mesin energi misalnya, tapi publikasinya tentang manufaktur misalnya. Itu kan enggak linear, ya. Itu dari publikasi dosen, ya, per prodi. Yang sekarang juga sama.
publikasinya per DTPS. Ya, tapi yang di sini yang masuk ke jurnal internasional bereputasi ataupun proceeding ataupun IEEE ataupun paten hanya dihitung DTPS sebagai autor 1 dan sebagai author koresponden autor. Hanya itu aja. Kalau autor 3 dan seterusnya nggak dihitung. Hanya 2 itu saja. Misalnya dosen A sebagai DTPS, dia sebagai autor 1. Ya, berarti dan juga sebagai koresponden autor. Berarti dihitungnya berapa? 2. Ya. Tapi kalau misalnya dosen itu sebagai autor koresponden saja ya 1. Ya. Ada dosen C sebagai autor 4 yang nggak dihitung. Ya, jadi sebagai koresponden autor dan atau sebagai autor 1. Jadi kita ingin memastikan bahwa kalau prodinya mau bereputasi unggul gitu ya, kan harus semua terlibat ya. Semua dosen harus ikut berkontribusi untuk publikasi. Ada 10 DTPS, ya jangan cuma 1 yang berkontribusi. Ya, minimal ya harusnya 10-10-nya gitu. Ya. Ini untuk melihat dari apa? DTPS yang menghasilkan publikasi ya yang sesuai dengan visi keilmuan. Ya. Lanjut. Kemudian pengakuan rekognisi dosen DTPS. Ini sama ya dengan tabel di instrumen sebelumnya. Cuma barangkali perlu ditekankan kembali bahwa rekognisi ini harus sesuai dengan keilmuan prodi. Ya. Diundang sebagai narsum tapi sesuai dengan keilmuan prodi narasumber gitu ya. Ataupun staf ahli ataupun konsultan gitu ya. Contoh, saya, Propnas, Prof. Silvi, Prof. Rustamaji datang ke sini untuk sosialisasi instrumen lam teknik. Itu bisa dimasukkan nggak Bapak Ibu sebagai recognize DTPS di prodinya masing-masing? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang kita sampaikan adalah tentang instrumen lam teknik kan, bukan keilmuan di prodi saya, bukan keilmuan di prodinya Propnas gitu. Beda, ini sebagai narasumber tapi bukan keilmuan ya, jadi nggak bisa diklaim sebagai recognize DTPS. Tapi kalau misalkan Prof. Silvi, teknik kimia diundang untuk persiapan pembukaan teknik kimia di Uncen misalnya ya Prof. Silvi ya. Nah itu bisa tuh dijadikan recognize sebagai konsultannya berarti kan tentang teknik kimia misalnya begitu. Ya, jadi harus dipilih-pilih lagi Bapak Ibu, tidak semua harus dimasukkan. Karena kalau asesornya jeli, ya udah ini bisa dihapus gitu ya. Karena tidak sesuai dengan keilmuan prodinya. Lanjut. Nah, pembimbing lapangan ini untuk PSPPI ini sama saja dengan sebelumnya. Cuma di sini tadi dengan dosen DTPS ya di kolom 7 SKIP itu perlu dicantumkan apakah IPM apakah Ibu ya minimal IPM untuk pembimbing lapangan. Lanjut. Nah, lanjut kriteria kelima adalah sarana prasarana dan K3L ya ini yang dikeluarkan tadi dari KRAM tadi. Jadi ini sebagai kriteria tersendiri. Yang pertama adalah nah ini prasarana dan peralatan utama yang digunakan oleh program studi. Ini sama saja seperti tabel instrumen lama. Itu di tabel 4B, 4C. Ya. Jadi nama laboratoriumnya, ada jumlah labnya, ada nama alat peraga, standar minimal, kemudian yang dimiliki UPPS. Nah ada sendiri atau sewa. Jadi sebenarnya boleh Bapak Ibu kalau misalnya di perguruan tinggi ataupun UPPS-nya tidak memiliki laboratorium, boleh sewa ya dengan pihak ketiga. Yang penting apa? Ada bukti kerjasamanya. Kemudian aksesibilitasnya mudah. Karena apa? Harus tercapai CPL kan.
Jangan sampai begitu prodinya mau praktek nggak bisa ditahan-tahan gitu loh, nggak boleh. Nah itu nggak bisa begitu. Makanya perlu ada mitra kerjasama yang valid, yang sesuai dengan artinya kebutuhan prodi diakomodir oleh pihak ketiga tadi, gitu ya. Kemudian kondisi terawat tidak terawat, nah logbook ataupun rata-rata waktu penggunaan ini untuk vokasi, ya diingatkan lagi vokasi logbook perlu, ya. Berapa lama alat ini dipakai untuk pembelajaran, ya. Waktu penggunaan juga sama, berapa jam per minggu, ya. Ini secara isian sama dengan yang sebelumnya, ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang baru ini Bapak Ibu, dokumen K3L lingkungan K3L di UPPS. Ya, tapi ini hanya sifatnya baru melaporkan dokumennya saja. Ada dokumen apa saja, jumlahnya berapa, dan riwayat pengesahan. Ya, tanggal-tanggal pengesahan. Termasuk misalkan ada revisi 1, revisi 2, silakan dimasukkan di sini sebagai dokumen K3L, ya. Berikutnya ada fasilitas K3L. Lanjut. Fasilitas K3L di UPPS, ya. Di sini nama sarananya apa, fungsinya buat apa, jumlahnya berapa, dan terawat atau tidak terawat. Contoh, kira-kira apa nih? Misalnya APAR gitu ya, alat pemadam kebakaran, harus ada. Di sini ada nggak Bapak Ibu? Coba cek, ada nggak di sini APAR? Nggak ada. Jadi berarti kurang fasilitasnya, ya. Kalaupun ada, dicek lagi, sudah expire belum? Oh ya, karena harus dicek kan secara reguler kan, jangan sampai ada semua lengkap tapi udah expire gitu. Begitu mau digunakan ya nggak akan berfungsi gitu. Paling sederhananya itu, apalagi di laboratorium ya, itu ya harus ada dan mudah diakses. Penempatannya gimana? Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, ya. Jangan ditutupin, ya. Harus bisa diakses oleh siapapun, terlihat gitu. Contohnya itu ya. Untuk sarana K3L. Ya, lanjut. Nah, berikutnya mahasiswa dan luaran mahasiswa. Kriteria ke-6. Lanjut. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa dan mahasiswa asing. Ini sama instrumennya sama tabel dengan instrumen sebelumnya. Jadi hanya melaporkan jumlah mahasiswa asing, ya. Ini untuk sarjana dan sarjana terapan saja. Vokasi D3, D2 nggak perlu, magister doktor juga nggak, hanya sarjana terapan. Dan ini bisa dilaporkan selain yang full time juga short time part time juga bisa. Ya, atau student exchange, misalkan summer course segala macam, ya. Yang penting terdaftar di UPPS-nya atau di program studinya. Ya. Untuk jumlah mahasiswa asing. Lanjut. Nah, IPK lulusan sama dengan instrumen sebelumnya, tidak berbeda dari TS-2, TS-1 dan TS. Lanjut. Prestasi akademik, lanjut. Dan prestasi non akademik ini sama juga dengan instrumen sebelumnya. Ya, dihitung 5 tahun terakhir. Jadi bukan 3 tahun terakhir, tapi 5 tahun terakhir untuk prestasi, baik akademik ataupun non akademik. Ya, keterangannya prestasi yang dicapai adalah ya harus juara 1, juara 2, juara 3. Ya, juara harapan nggak bisa, karena masih berharap jadi juara. Belum juara kan, masih harapan gitu. Jadi belum bisa dihitung, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada di penelitian ataupun PKM misalnya ada PIMNAS gitu ya, yang sudah didanai oleh kementerian, itu bisa dimasukkan. Atau dulu sebelumnya pas ada ISMAFO ya, di sini ada yang pernah dapat ISMAFO enggak atau ISMA yang mahasiswa dikirim ke luar negeri. Nah, itu kalaupun ada masih bisa dimasukkan karena dia sudah terseleksi dari sekian ribuan gitu ya. Ataupun ada dapat pendanaan PIMNAS itu boleh. Meskipun bukan juara 1, juara 2, juara 3. Oke, ini untuk prestasi akademik dan non akademik. Ya, itu sama saja dan dihitung 5 tahun. Lanjut.
Nah, masa studi ya, masa studi setiap jenjang dari mulai doktor, dokter terapan, lanjut dulu magister terapan, lanjut dulu yang paling banyak di sini ya sarjana terapan ya. Nah, kalau yang dulu ada tabel kohort Bapak Ibu ya di tabel 8C. Nah, ya. Cuma beberapa pengalaman sih persepsinya agak beda-beda setiap asesor, setiap asesi gitu ya. Jadi dengan instrumen yang baru kita coba sederhanakan supaya mudah untuk digunakan ya. Jadi berubah dari tabel kohort menjadi tabel seperti ini. Contoh untuk sarjana terapan dan ini sudah mengadopsi dari Permen 53 bahwa masa studi itu adalah 2 kali kurikulum, 2 kali masa tempuh kurikulum. Jadi kalau sarjana terapan berapa tahun Pak kurikulumnya? 4 tahun. Berarti masa studinya maksimum berapa? 8 tahun. Ya. Jadi 8 tahun masih dapat skor meskipun kecil ya. Yang paling dominan yang tentunya yang dilulus tepat waktu 4 tahun ya, antara 3,5 sampai dengan 4,5 tahun. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lewat kan sampai dengan 4,5, 5,5, lewat lagi 5,5 sampai dengan 6,5, lewat lagi 6,5 sampai dengan maksimum 8 tahun. Ya, jadi dihitung dari TS minus 7 sampai dengan TS, jumlah mahasiswa masuk pada tahun TS minus 7 berapa, yang lulus tepat waktu berapa banyak, terus sampai ke belakang. Jadi di sini perlu ini database kemahasiswaan nih ya. Jangan langsung di delete ataupun dibuang sampai tahun TS minus 7 harus tetap disimpan dulu ya sampai dengan tahun TS ya. Yang hitam-hitam berarti dikosongkan, nggak perlu karena nggak akan ada tercapai ya yang hitam itu. Untuk D3 contoh satu lagi, lanjut diploma 3 ya, ini juga sama kurikulumnya 3 tahun tapi masa tempuh maksimumnya berapa? 6 tahun ya. Cuma di sini yang pertama 2,5 sampai 3,5 tahun. Artinya boleh lulus di 2,5 tahun. Karena kita mengadopsi tidak hanya dari politeknik. Kalau politeknik kan sistemnya paket. Ya, masuk sama keluar sama kan? 3 tahun pas gitu. Tapi kan kalau yang vokasinya mungkin di sini barangkali ya Bu Dewi ya. Vokasinya SKS murni ya. D3, tapi kan SKS murni, bukan paket. Nah, kalau yang vokasi murni seperti ini, SKS murni, masih memungkinkan lulus 2,5 tahun. Itu dianggapnya sebagai lulus tepat waktu. Karena semester-semester terakhir, magang itu kan cuma semester terakhir, bisa dimajukan gitu, dipadatkan. Ya, tapi kalau politeknik nggak bisa, karena dia paket. Gitu. Ya, isiannya sama antara TS minus 5 sampai dengan TS. Jumlah mahasiswa masuknya berapa pada setiap tahun TS itu, nanti yang dihitung jumlahnya berapa, lulusnya berapa. Nah ini kan dipakai untuk satu, melihat berapa banyak yang mahasiswa lulus tepat waktu, masa studi, ya. Kemudian DO tadi ya, kalau sekarang DO-nya kan tidak ada lagi, ya Prof Nas, DO sekarang nggak dihitung lagi kan, DO. Masih ada nggak Prof Silvi? Nggak ada, jadi hanya kelulusan tepat waktu dan masa studi. DO sudah tidak dihitung lagi. DO atau mengundurkan diri tidak dihitung lagi. Kalau instrumen sebelumnya ada, ya. Lanjut D2, D1 rasanya sama aja. Lanjut. Nah, ini untuk PSPPI ya. Kalau PSPPI berarti hanya bukan tahun tapi per semester ya. Kalau yang reguler berarti kan dari 2 sampai 3 semester gitu ya. Terus 3 sampai 6 semester. Terus di atas 6 semester. Lanjut, kalau yang RPL 1 sampai 2 semester ya. Yang tepat waktu. Terus 2 sampai 3 semester dan di atas 3 semester. Ya, itu ya. Jadi masa studi ini tabelnya sudah yang baru. Bukan tabel kohort lagi. Ya, ini dari 8C yang sebelumnya. Lanjut, kemudian publikasi ilmiah untuk akademik, lanjut, publikasi ilmiah untuk vokasi sama saja, ya dengan tabel instrumen sebelumnya, ya. Nah kalau tadi
dengan dosen, berarti kan harus sesuai dengan Sinta gitu ya. Kalau ini nggak perlu, ya. Karena siapa tahu mahasiswa itu kan punya publikasi sendiri di luar yang kolaborasi dengan dosen. Jadi tidak harus sama dengan Sinta kalau yang untuk keluaran mahasiswa. Lanjut, ini pun sama ya, untuk HKI, paten, hak cipta, kemudian TTG, prototype sampai dengan buku, ini yang menjadi luaran mahasiswa. Tidak harus sesuai dengan Sinta, tapi untuk keterangan yang satu, granted, itu sama persis dengan DTPS tadi. Jadi selama dia masih berlaku sampai dengan TS-2, TS-1, kemudian TS, itu masih bisa diakui. Ya. Lanjut. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, produk jasa yang dihasilkan mahasiswa yang diadopsi industri masyarakat, ya. Ini kan tadi bisa double claim. Kalau dia kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa, berarti di dosen juga diklaim, di mahasiswa juga diklaim gitu ya di sini. Selama dia ada keterlibatan dengan mahasiswa. Memang disarankan semua baik penelitian ataupun PKM, dosen harus melibatkan mahasiswa. Ya. Di sini juga sama, yang sering bermasalah adalah bukti, ya, bukti bahwa benar-benar dia diadopsi oleh industri ataupun masyarakat. Industri bukan harus industri yang besar, industri kecil juga nggak apa-apa, UMKM gitu ya, industri masyarakat biasa juga bisa diklaim gitu loh. Jadi tidak harus oleh industri yang besar. Ya. Kemudian, nah, waktu tunggu lulusan. Ini juga sama dengan yang instrumen sebelumnya. Jadi ketika mulai dihitung dari yudisium sampai dengan dia mendapatkan pekerjaan pertama, ya. Untuk diploma 1 lanjut, diploma 2, diploma 3, nah ini sama. Jadi dihitung mulai tadi 0 sampai dengan di bawah 3 bulan. Ya, kemudian 3 bulan sampai 6 bulan dan di atas 6 bulan. Ya, dihitung dari berapa jumlah lulusan yang terlacak sama lulusan yang sudah dipesan sebelum lulus, ya. Ini untuk D1, D2, D3 tidak ada perbedaan dengan instrumen sebelumnya. Hanya saja tracer study ini di instrumen yang baru itu bisa mulai dihitung ketika lulusan sudah bekerja 1 tahun. Jadi TS-1 sudah dihitung. Kalau sebelumnya harus menunggu 2 tahun dulu, mulai TS-2. Ya, sekarang enggak dimajukan. Jadi TS-1 sudah dihitung. Semua tracer study, ya, utamanya untuk waktu tunggu lulusan. Lanjut. Nah, untuk sarjana dan sarjana terapan sama juga, mulai TS-1. Cuma di sini agak perbedaan, yang kolom 4 itu di bawah 3 bulan, kolom 5 antara 3 sampai dengan 18 bulan. Kalau sebelumnya 3 sampai 6 bulan, sekarang dilonggarkan 3 sampai 18 bulan. Berikutnya di atas 18 bulan. Ya, kalau ini nanti di matrik ada ketentuan, misalnya Bapak Ibu mau dapat skor 4 berapa sih? Ya harus dilihat respondennya berapa dari tracer study itu, minimal sekian 30% kalau tidak salah. Kemudian berapa yang di bawah 3 bulan, harus di atas 80%. Jadi dari 30 responden, 80%-nya adalah di bawah 3 bulan. Itu sudah masuk dapat skornya 4. Ya, dan ini menjadi syarat perlu peringkat. Ya. Jadi syarat unggul nih Bapak Ibu. Yang ini nih. Ya. Lanjut. Sarjana tadi udah, lanjut. PSPPI juga sama persis dengan sebelumnya. Lanjut. Nah, berikutnya ini juga menjadi syarat peningkat perlu unggul, dan ini tidak berbeda dengan instrumen sebelumnya, yaitu kesesuaian bidang kerja lulusan. Ya, dari mulai jumlah lulusan yang terlacak, ada leveling rendah, sedang, tinggi. Ya, tadi ini pun sama dihitungnya mulai TS-1 untuk tracer study. Ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, kalau
mahasiswa lulusan sipil tapi kerjanya di bank gitu ya, apakah sesuai? Ya balik lagi, lihat di bagian mana dia kerja meskipun di bank. Oke. Nah, untuk bidang ini, bidang kerja lulusan, karena tadi masuk syarat peringkat unggul 30% responden, 80% sesuai. Biasanya kan dilakukan oleh siapa? Bagian kemahasiswaan ya, untuk yang mentres tadi di level universitas ataupun di level UPPS, biasanya begitu. Kalaupun prodi melakukan memang tupoksinya silahkan, tapi prodi itu gini, sebenarnya dia nggak perlu mengurusi ini kalau prodi. Prodi kan hanya tadi Prof sampaikan hanya tridharma pendidikan saja, perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian dan PKM itu ya. Tapi kalau urusan kemahasiswaan kan ada unit sendiri harusnya di UPPS ataupun di level universitas gitu ya. Jadi termasuk melakukan trust study. Nah, tapi meskipun dilakukan oleh level PPS ataupun universitas untuk men-trust study kesesuaian, prodi barangkali perlu memvalidasi. Untuk contoh-contoh tadi seperti itu, alumni sipil tapi kerja di bank, mungkin bagi mahasiswa ya nggak sesuai, ya. Mahasiswa bilangnya nggak sesuai. Tapi di bagian mana di banknya itu perlu dibantu divalidasi oleh prodi bahwa ini sebenarnya sesuai. Karena meskipun di bank, tapi di bagian mananya di banknya itu kan, kecuali di banknya di bagian teller, di bagian kasir itu pasti nggak sesuai, gitu ya. Tapi kalau di bagian tadi untuk appraisal, ya. Penyaluran kredit tapi relatif dengan sipil itu sesuai. Jadi perlu dibantu validasi oleh prodi. Karena ini masuk ke dalam syarat peringkat unggul gitu ya. Ini sebagai strategi saja Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Tempat kerja lulusan sama saja dengan instrumen sebelumnya ya. Sebelumnya. Nah, ini sama saja dari mulai multinasional, internasional, yaitu sama. Cuma di sini ada mungkin perlu ditelaah lagi untuk yang kolom 3, jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan. Kadang-kadang kalau alumni sipil misalnya ada 5 orang kerja di bank, 5 orang tadi itu untuk appraisal, yang dilaporkan cuma 1. Sebenarnya jangan cuma 1, harus ke 5-5-nya ya. Feedback ataupun survei dari pengguna lulusan gitu ya. Karena itemnya kan beda-beda, per orang kan beda-beda. Berikutnya Pak, lanjut. Nah, yang disurvei kan ini, bagaimana etikanya, bagaimana keahlian dalam bidang ilmu, bagaimana kerjasama tim, bagaimana pengembangan dirinya, kan setiap orang beda-beda. Jadi jangan cuma perwakilan 1 saja gitu. Meskipun usernya 1, tapi mahasiswa yang kerja di situ ada 5, ya harus ada 5 laporannya dari pengguna lulusan. Usahakan harus sama. Karena nanti pada perhitungan sebelumnya itu berpengaruh. Loh, jumlah lulusannya ada 10, tapi survei dari pengguna lulusan cuma 1. Jadi hasilnya jelek persentasenya. Ya, diusahakan harus sama. Nah, yang perlu dicermati dari tabel ini adalah setelah semua terlaporkan bahwa survei dia untuk mahasiswa itu bagaimana berapa persen dikurang, dicukup berapa persen. Kolom 7 adalah rencana tindak lanjut oleh UPPS atau PS ya. Nah, ini harus sesuai dengan rencana operasional prodi di tahun berikutnya. Jadi harus masuk nih Bapak Ibu. Dari hasil survei si pengguna lulusan harus dimasukkan kemana? Ke rencana program atau rencana aktivitas sebelumnya setahun berikutnya, di rencana operasional istilahnya, atau di activity plan prodi misalnya, atau activity plannya PPS. Jangan cuma diisi di sini sebagai laporan aja, tapi enggak, harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan tahun berikutnya. Masuk enggak ke dalam rencana operasional itu? Ya, di kolom 7. Lanjut, kan kita mau menjalankan PDCA atau PPEPP. Hasil dari evaluasi atau hasil dari cek kan menjadi action berikutnya ya, atau pengendalian dan peningkatan berikutnya.
Tidak selesai sampai di evaluasi saja atau di cek saja, tapi harus ke action dan ke pengendalian dan peningkatan berikutnya. Kemudian penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa ini sama dengan instrumen sebelumnya, nama dosen, kemudian nama mahasiswa, jurusan, tahun. Cuma di kolom 3 harus menjadi perhatian, tema penelitian sesuai dengan peta jalan. Berarti peta jalannya siapa Bapak Ibu? Hah? Bukan dosen. Sebenarnya peta jalannya dari LPPM. Yang diturunkan mungkin LPPM punya peta jalan dari masing-masing fakultas, harus sesuai dengan itu. Kalaupun diturunkan ke dosen silahkan, tapi harus sesuai dengan peta jalannya fakultas, harus sesuai dengan peta jalannya LPPM. Jangan sendiri-sendiri itu loh, apalagi kalau penelitian ini didanai, ya, hibah internal dari perguruan tinggi, harus sama, nggak boleh berbeda. Ya, lanjut. Nah, ini untuk yang S2, S3 ya, penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis dan disertasi. Ini tabel isiannya sama saja dengan instrumen sebelumnya. Lanjut. PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa juga sama ya dengan sebelumnya, ada peta jalan PKM. Kalau tadi Renstra penelitian, RIP penelitian, kalau sekarang Renstra PKM, ya pasti berbeda. Meskipun salah satunya adalah Renstra PKM itu adalah hilirisasi dari hasil penelitian, itu pasti ada tuh, hilirisasi dari hasil penelitian. Tapi kan PKM tidak hanya itu, bisa saja mungkin ada yang PKM-nya menjadi pendamping SMK misalnya, ya itu kan silahkan. Sebagai peta jalan dari roadmap. Mungkin kan dulu pernah ada yang dapat SMKPK nggak Bapak Ibu? SMKPK dari kementerian yang mendampingi beberapa SMK. Nggak ada ya, tapi pernah tahu. Nah itu kan bisa jadikan sebagai bagian PKM dari penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa. Tapi harus ada di Renstra PKM-nya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa diklaim. Gitu ya. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Nah, kalau yang ini penelitian melibatkan mahasiswa ini hanya untuk sarjana terapan ya Bapak Ibu ya. D3 tidak. Tapi kalau yang PKM, Pak, lanjut Pak. Kalau untuk PKM, nah untuk PKM ini vokasi udah kena, udah dinilai. Ya, jadi agak beda. Kalau penelitian melibatkan mahasiswa itu untuk sarjana terapan, tapi kalau PKM melibatkan mahasiswa, vokasi juga sudah dihitung, D3 juga sudah dihitung, ya. Lanjut. Nah, itu terakhir adalah penjaminan mutu Bapak Ibu, ya. Apa yang mesti dilaporkan di penjaminan mutu? Kalau sebelumnya kan, lanjut Pak, beberapa dokumen ini ada 24 standar gitu ya dilaporkan. Kalau yang sekarang ininya masih sama dilaporkan ya, dari mulai kebijakan, manual, standar dan formulir, nomor dan tanggal dokumen. Tapi ini bisa saja redaksionalnya berubah tergantung nanti kalau Permen 53 sudah difinalkan jadinya seperti apa gitu ya. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di penjaminan mutu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu. Jadi ingin melihat keefektivitasan pelaksanaan PPEPP, ya. Penetapan link dokumennya ada enggak? Berarti ini apa Bapak Ibu? Semua standar, ya, yang ditetapkan oleh SPM-nya, SPM. Berarti di sini LPPM ya, LPPM. Jadi itu pokoknya penjaminan mutu, SPMI, ya. Dia pasti menetapkan semua standar tuh. Kemudian pelaksanaan masih sama juga, standarnya yang digunakan dan dilaksanakan. Harus ada bukti sahih pelaksanaan berupa link dokumen. Ya. Kemudian evaluasi, selain link dokumen juga link laporan hasil audit mutu internal. Bahwa itu sudah dilaksanakan evaluasi, PPE evaluasi. Kapan diauditnya? Ya.
Apakah semua bagian diaudit? Audit bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, tergantung dari kebijakan masing-masing institusi atau UPPS. Ya. Kemudian pengendalian, ada link laporan RTM, rapat tinjauan manajemen, dilaporkan juga sebagai bukti sahih. Nah, umumnya PP-EPP itu berhenti sampai di RTM. Udah selesai, tapi berarti kan belum efektif. Lanjut ke peningkatan, ada link dokumen peningkatan. Ya, tadi disampaikan Profnas tadi pagi bahwa setiap kriteria sebelumnya kan ada IQ, ada IKT ya Bapak Ibu ya. Yang sekarang udah nggak perlu lagi, hanya IQ saja. IKT-nya di mana? IKT-nya di penjaminan mutu. IKT itu apa Bapak Ibu? Kalau IQ, nah, IQ itu apa isinya? Apa yang disebut dengan IQ? Isinya apa saja? Gimana Bu? Pelaksanaan Tridharma. Ya, jadi IQ itu, yang dimaksud IQ di Plamteknik itu bukan IQ perguruan tinggi, bukan IQ 8 perguruan tinggi, bukan IQ MBKM, bukan. Tapi IQ itu adalah diambil dari semua regulasi, baik permen ataupun lain-lain, dan yang diminta di instrumen akreditasi, itulah IQ. Tadi misalnya jumlah dosen yang punya sertifikat kompetensi berapa persen, itu IQ. Karena diminta di instrumen akreditasi. Yang tadi harus dijelaskan di masing-masing kriteria pada saat LED. Ya. Tapi IKT hanya di bagian SPMI saja dijelaskannya. IKT itu apa? Tambahan. Dia bisa berupa lampauan vertikal atau pelampauan horizontal. Maksudnya gimana? Pelampauan vertikal, pelampauan horizontal. Pelampauan vertikal misalnya, tadi yang diminta dosen adalah jumlah sertifikat kompetensi yang diminta itu saja. Tapi tiba-tiba ibu bapak di SPMI mau meningkatkan, dosen itu tidak hanya sertifikat kompetensi, mungkin ditambahkan ada sertifikat TOEFL misalnya. Nah itu sebagai bentuk pelampauan vertikal. Itu satu. Ya. Atau misalnya mahasiswa yang dilihat adalah IPK prestasi, mau ditambahkan setiap mahasiswa harus punya sertifikat kompetensi sebagai pendamping ijazah sesuai dengan keilmuannya, itu bisa sebagai IKT, pelampauan vertikal. Kalau pelampauan horizontal seperti apa Bapak Ibu? Horizontal itu yang tidak diatur di IQ-nya, tidak dimasukkan di IQ, tapi Bapak Ibu menambahkan sendiri di luar itu. Itu menjadi apa? IKT, indikator kinerja tambahan. Misalnya, apa? Ada Bapak Ibu yang punya IKT di perguruan tingginya? Contoh IKT. Misalnya gini, yang paling gampang. Kan di IQ tidak diatur mengenai bagaimana kapan membuat evaluasi diri ya, nggak ada kan, secara reguler, secara prioritas kan nggak ada kan. Nah, Bapak Ibu supaya lebih terkontrol aktivitas kegiatan Tridharma dan peningkatan mutunya di prodi, bisa aja mengeluarkan setiap prodi misalnya harus membuat laporan evaluasi diri per tahun, ya. Itulah IKT. Sebagai pelampauan horizontal. Jadi kedepannya akreditasi yang tadi disampaikan jangan sampai nggak aware gitu ya. Akreditasi kan 5 tahunan. Jangan dijadikan sebagai hajatan 5 tahunan, tapi harus dilakukan per tahun dievaluasi. Jadi ketika mau akreditasi datanya sudah terkumpul semua, sudah ada semua datanya. Jadi nggak bingung nyari data yang pas data gitu ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu di tempatnya belum secara IT itu masih banyak yang manualnya.
akan kerepotan kalau misalkan setiap akreditasi jadi kayak SKS nanti ujung-ujungnya, sistem kebut semalam gitu ya. Hanya dikerjakan ketika mau akreditasi saja. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah IKT tadi, jadi hanya cuma satu saja IKT-nya. Misalnya itu ya tadi, membuat laporan evaluasi diri per tahun misalnya. Nah itu menjadi IKT. Nah, jadi IKT tadi tempatkan PMI, tidak perlu di setiap kriteria ada IKT, tidak perlu. Ya kembali lagi kepada masing-masing SPMI-nya, perlu nggak dibuat IKT per kriteria. Kalaupun enggak apa-apa, yang penting ada contoh 1 atau 2 sebagai IKT. Kemudian baru di sini dilaporkan apa? Link dokumen peningkatannya. Ya, karena diminta tadi tidak hanya berhenti sampai di RTM saja, tapi sampai ke peningkatan standar. Ya, berikutnya. Ya, terima kasih. Rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo kembali.